Wow. Ini buset dah. Sekitar 37 atau 6 episode lagi dan memang makin kesini makin intens ya ceritanya ya bisa dibilang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Perasaan Desa 12. Wow, ini setelah aku nonton episode 43 Kamen Rider ini bisa dibilang ceritanya edan sih. Jadi kayak makin kesini kayak semua misteri itu udah mulai makin terungkap dan juga semua plot hole yang ada itu sudah mulai dikuak satu persatu. Termasuk ini soal si Pak Masaru ini benar-benar bakal satu digali dan makin kesini bener lah makin kesini si Pak Masaru benar-benar sudah mulai masuk ke cerita jadi bisa dibilang makin kesini makin intens sih jadi ya sudah mulailah bahasa singkat Kamen Rider episode 43 nih kalau itu aku bener sih tinggal 7 atau 6 episode lagi loh bakal tamat di Kamen Rider jadi ya ini dimulai dari ya dengan Hando yang sedikit minta maaf ya perihal tindakannya dia yang menyelidiki soal keluarga ibunya Soma tanpa izinnya bersangkutan kan memang bisa dibilang kan sejak kemarin waktu Hando bilang kalau Pak Masaru yang adalah pemilik toko kue Hidamari itu adalah pamannya Soma itu kan si Soma kan bisa dibilang cepat kaget kan karena hal ini jadi ya memang gimana ya kan memang Soma kan nggak tahu kalau Hando itu lagi menyelidiki soal itu gitu kan memang itu memang karena Handonya nggak bilang karena kan dia ini apa kayak apa ya kan Hando kan cuma pengen nyelidiki dulu kan jadi buat nyelidiki sebenarnya kalau udah nemu buktinya dia bisa ngasih tahu ke Soma di waktu yang tepat gitu nah karena dan ini kan juga si Hando kan ngasih tahu hal ini ke Soma karena ya sebelumnya ya karena kejadian sebelumnya waktu si apa Pak Masaru kena hipnotis zombie kayak Suzuka kan makanya ya daripada nanti si Pak Masaru kenapa-napa lagi ya udah bilang aja dulu sekarang biar nanti Soma bisa ditindak tepat kalau dia udah tahu kebenarannya gitu cuma ya dia masih tetap gak enakan si Hando karena dia sudah kayak melangkai izin dari sahabatnya sendiri gitu dan pas lagi ngobrolnya kan ada kan si Hando kan ditelepon lagi sama Pak Masaru kan katanya Pak Masaru itu pengen membicarakan sesuatu nah mendengar hal itu oleh Soma juga pengen inisiatif untuk ikut dalam pembicaraan itu gitu jadi kayak dia tuh juga pengen langsung dari Pak Masarunya sendiri loh perihal apa yang mau dibicarakan sama mereka berdua gitu nah ini udah singkatnya mereka janjian dan datang ke toko Awipare katanya ke si Hando bilang kalau dia udah nyawa tempat itu buat ngomongan dan ya sebenarnya juga ini juga memang bagian dari rencana Hando sih karena kan dia dengar dari Soma kalau Soma itu juga pengen ikut dengar gitu makanya udah dibawa ke toko Awipare sekalian buat dengar dan ya singkatnya mereka ketemu di sana dan juga sempat ada temu sahabat dikit sama Soma kan si Pak Masaru meskipun ya di sini Somanya bener-bener jadi canggung banget sama Pak Masaru karena ya mungkin karena faktor dia tahu kalau ya di tempat itu omnya sendiri ya makanya dia jadi agak canggung di sini dan di sini ya ternyata yang dibicarakan sama Pak Masaru adalah dia sudah dikit-dikit soal monster bernama Granioto jadi kan soal eksistensi Granioto kan sudah tersebar luas di internet kan apalagi sejak si Hando menyebarkan informasi soal itu jadi ya bukan hal aneh kalau Pak Masaru bisa dapat informasi banyak karena ya memang sudah informasi kayak ini udah banyak tersebar di internet gitu nah melihat hal ini apa juga fakta kalau Hando itu juga kalau si Pak Masaru tahu kalau Hando itu lagi menyelidiki soal kasus orang hilang nah Pak Masaru itu punya feeling kalau jangan-jangan tuh Hando lagi menyelidiki soal ini gitu jadi kayak agak sedikit ditekan sama Pak Masaru bahkan sampai bahkan kayak gimana ya kayak nah kan ini kan juga nyangkut soal adiknya yang sudah hilang 20 tahun yang lalu kan itu si ibunya Soma jadi kayak dia itu benar-benar kayak ngotot banget mencari kebenaran soal ini itu ke si Hando sampai si Soma mau ngomong aja sampai si Soma itu kan juga mau ikut jelasin tapi dia sampai nggak bisa lah karena dia sampai dibuat agak kaget lihat Pak Masaru yang bisa dibilang kayak bener-bener ngotot kayak gitu jadi kayak kayak ada agak marah banget gitu jadi kayak gimana ya lihatnya Pak Masaru kayak di sini yang nonton kan benar-benar kayak was-was sendiri tuh ini jangan sampai ini karena sudah nyangkut ke sini secara langsung ya apalagi Pak Masaru udah tahu soal ini jadi kayak ini kata-katanya kayak berusaha buat ngomong mengutarakan dengan kalimat yang benar gitu jadi mereka takut salah ngomong kalau salah ngomong kan bisa dibilang Pak Masaru bisa shock lagi apalagi kalau misalnya tahu ya ini feeling kalau Pak Masaru tahu soal kebenaran akan nasib adiknya
itu bisa, itu beneran bisa kena mental breakdance itu si Pak Masaru. Makanya si apa Hanto, Soma dan yang lain tuh bahkan ada Sachika juga kan di sini yang memang notabene kan juga ikut dengerin tuh, mereka kayak nggak bisa apa, nggak sampai diem gitu karena mereka takut salah bicara. Dan ya udah sih kan ada si Hanto jujur kalau dia tuh memang lagi nyelidiki soal ini, cuma ya perihal, cuma dia masih belum benar-benar dapat info aja, dia masih bohong, masih agak sedikit bohong lah di sini. Dan sebenarnya dia udah tahu sih nasib dari adiknya Pak Masaru itu kayak gimana, cuma ya dia masih masih belum berani buat ngomong karena kan dia takutnya itu, takut nyinggung perasaannya Pak Masaru juga gitu, karena ya karena kalau dia itu salah milih kata-kata kalau pas ngomong. Ya gimana, jadi kayak bisa dibilang kayak Soma juga agak bingung di sini karena ya dia tuh aslinya juga pengen ikut ngomong karena kan ya notabene kan yang bersangkutannya adalah omnya sendiri kan, tapi ya pada akhirnya ya sampai akhir pun juga setelah sampai Pak Masarum balik pun Soma tetap gak bisa ngomong, dia bener-bener sampai diem loh di sini karena ya itu dia kaget lihat Pak Masaru yang notabene selama ini dia itu selalu murah senyum, selalu selalu ramah ke orang lain, terima ke dia notabene sering beli kue di tokonya. Jadi kayak lihat Pak Masaru kayak gitu ya jujur Soma kaget itu. Jadi dia sampai bingung apakah ini apakah aku harus ngomong sejujurnya atau tidak. Sampai Soma itu mikir kayak gitu. Dia takut takut melukai perasaannya Pak Masaru. Dan di sini sama si Hanto kan akhirnya ya coba dikasih POV-nya dia kan perihal ini. Yang pas ya POV waktu dia tahu soal nasib ibunya kan, si Hanto kan bisa dibilang kan waktu dia tahu pertama kali soal nasib ibunya kan dia memang marah. Dia juga ada sedikit rasa marah ke Soma, tapi tapi ya dia juga nggak benar-benar menyalahkan Soma karena kan ini kan kejadian udah lama dan juga yang terjadi sebenarnya kan juga bukan benar-benar salahnya dia gitu. Jadi dia bisa memaklumi, dan juga di sisi lain terus Hanto juga bersyukurnya kenapa, setidaknya meskipun ibunya sudah meninggal, at least dia sudah tahu kebenaran soal ibunya itu, nasib ibunya. Jadi kan selama ini dia kan bingung, dia itu kayak emosi soal ibunya karena kan dia nggak tahu nasib ibunya kayak gimana kan. Tapi karena sekarang dia sudah tahu, meskipun menyakitkan, tapi at least karena dia sudah tahu dia bisa legowo. At least dia bisa legowo si Hanto. Nah, itu POV si Hanto. Jadi kayak dia cuma ngasih POV aja buat ngasih pertimbangan ke Soma gitu loh. Karena kan di sini kan juga akhirnya kan Soma kan pergi ke toko kue Hidamari lagi kan ya. Mungkin maksudnya dia mau langsung bilang ke Pak Masaru gitu setelah mempertimbangkan perkataannya Hanto sebelumnya. Jadi dia udah benar-benar mau mantap buat ngomong langsung ke Pak Masaru secara pelan-pelan. Ya meskipun dia juga ini si Somanya ngeles sih. Dia karena mau beli jajanan aja ke tokonya Pak Masaru. Nah ini di sini kan sama si Pak Masaru ditawari melon jelly ya. Ya, iya bener. Ditawari melon jelly yang katanya itu barang tester di tokonya itu yang notabene barang baru buat dijual nanti gitu loh. Jadi Soma dikasih testernya lah, pas dicoba ya udah singkatnya Soma makan, dan dia itu jadi kayak kegilaan pas makannya, apalagi juga sampai keluar gojiso baru kan si Pro Jelly ya namanya, gojisonya yang mirip-mirip itu, yang gojiso bentuknya mirip-mirip kayak gojisonya si Laki ya, yang iya kemarin aku bilang tuh sempet yang ada di Rider Gojiso set itu loh, yang aku bilang karena aku pernah sempat bilang di bahasan minggu lalu. Jadi ya udah di situ kan pasti Pak Masaru lihat Soma makan kayak gimana, dia jadi ingat adiknya karena bisa dibilang ternyata Soma itu kalau makan jajanan itu mirip banget sama adiknya Pak Masaru. Ya wajar mirip sih kan, itu juga kan memang yang di depannya Pak Masaru keponakannya dia sendiri, wajar kalau mirip gitu. Jadi dia sempat cerita soal ibunya Soma kayak gimana, soal adiknya itu kayak gimana ceritanya, dan juga kenapa, dan juga jelas sih kenapa kok alasan dia tuh datang menemui Hanto itu karena ini dia tuh pengen menepis prasangka buruknya dia. Jadi kayak gini loh, si Pak Masaru yakin kalau adiknya itu ada orang yang kuat dan juga orang yang kuat dan juga bisa dan juga nggak gampang menyerah sama keadaan, dan dia yakin kalau adiknya itu satu saat nanti pasti bakal pulang. Aduh, itu kata-kata terakhir itu ya narabene bikin Soma malah akhirnya jadi mikir lagi lagi untuk ngomong, karena ya si Pak Masaru masih yakin kalau adiknya itu masih hidup, padahal ya bagi kita yang nonton udah pasti tahu ya kan nasib adiknya Pak Masaru itu seperti apa.
ya udah mati kan, udah diculik Graniuto, dipaksa nikah, terus akhirnya punya anak ya terus di Soma, terus dia diperlakukan buruk selama 20 tahun sampai akhirnya berakhir dijadikan human press, dan akhirnya human pressnya dipatahin sama si Crota. Jadi ya bagi kita yang udah tahu nasib aslinya ya dengar Pak Mas kayak gini juga bakal mikir waduh kalau Soma bilang bahaya nih kan, ya takutnya ya gimana ya, takutnya Pak Mas kena mental, bakal mental breakdance kalau misalnya dikasih tahu yang sebenarnya, apalagi juga kalau misalnya pemilah kata-katanya salah. Nah itu yang jadi kayak aduh gimana ya, jadi kayak agak kayak gemes, aku ngerasa gemes, tapi juga gemes pengen ngomong, tapi juga kalau kalau salah salah bicara ntar takutnya nyakiti perasaannya bersangkutan, jadi bingung gitu di Soma di sini ya. Soma yang aslinya udah benar-benar menetapkan diri buat ngomong, akhirnya malah bingung lagi di sini. Ya itu untuk bagian Soma ya. Kalau beralih dikit ke pihak antagonis di mana di sini ya perihal apanya, perihal si Boka Jadang yang akhirnya memulai dalam inspeksinya dia ke dunia manusia ya kan, karena kan kenapa dia akhirnya mulai nyoba mengamati dunia manusia, karena katanya ini persiapannya dia untuk menghadapi pemilu di dunia Garuda. Karena kalau di dunia Garuda itu katanya sudah masuk masa-masa pemilu lah bisa dibilang. Jadi kayak dia tuh pengen menghimpun kekuatan sebanyak mungkin, menghimpun informasi banyak mungkin buat ya mungkin bisa dibilang kalau di sini kayak jadi bahan untuk kampanye dia nanti biar dia kepilih gitu loh kan. Ya tahun sini kan si Boka itu jadinya seambisius apa untuk mempertahankan posisi dia sebagai presiden. Jadi ya bisa dibilang ya apa ambisinya dia menguasai dunia manusia itu bisa dibilang jadi macam senjata yang pas bagi si Boka buat apa bahan kampanye dia untuk mengkampanyekan dia agar dia bisa kepilih lagi jadi presiden gitu. Jadi dia melakukan inspeksi dan dia akhirnya diajak keliling sama si Lisel kemana ke berbagai tempat. Dia dan juga sembari kalian dia juga mengagumi juga ada sisi di mana dia mengagumi para manusia yang bisa membuat peradaban semaju itu. Jadi kayak dia masih ada sisi kagumnya gitu, meskipun dia tuh tahu dunia ini dia bakal menguasai dunia ini nantinya, dia masih bisa mengagumi gitu loh. Jadi memang ada sisi kagum dari si Boka. Bahkan sampai ada satu tindakan random di mana dia itu ada satu gedungnya, karena dia gedung itu langsung dihancurin sama si Boka karena katanya bangunan dari gedung itu mau dicoba jadi sampel untuk nantinya jadi dibagikan ke para Graniuto kalangan bawah. Jadi ya tahu kan Graniuto makanya batu kan, jadi ya kalau makan bongkahan bangunan ya bukan hal aneh kan, juga banyak sama-sama dari batu gitu. Jadi langsung dihancurin atau roboh tuh gedungnya, dan kebetulan di sana ada si Lakia kan yang di dekat sana lagi jalan aja. Dan pas dia dan dia tahu langsung kalau ini udah Graniuto, dan pas mau dilawan dan ini juga momen yang bisa cukup realistis loh di sini. Jadi pas si Lakia itu baru dia masang flash time ke pinggang, itu flash time langsung tiba-tiba itu flash time direbut sama ajudannya sama ajudannya si Boka, dibuang, dan akhirnya gara-gara itu ya Akia gak bisa berubah jadi Kamen Rider dan langsung di babak belurin si Lakia gara-gara itu. Jadi ya sampai si Boka itu kayak segini doang kekuatan para Graniuto Hunter. Sampai dia kasih diremehin di sini. Cuma ya di sini Lisan ngomong kalau ya ini dia lemahnya mungkin karena sakit, dia nggak berubah jadi Kamen Rider aja. Jadi kayak memang ya gimana ya, laki ya di babak belur sih di sini. Apalagi juga di gambarnya kalau ajudannya para ajudannya si Boka kayak kuat banget loh mereka itu. Dan awalnya kan si Lagi nggak ngeh kan yang dihadapi sama dia siapa, tapi pas dia denger si Lisa itu ngomong papa, dia langsung notice wajahnya ini presiden ku iki sing ngarep ku iki. Dia mikir kayak gitu langsung seketika. Mungkin ya gimana ya, dia dengar kata-kata papa dia langsung notice kalau yang di depannya dia pasti ayahnya Lisa yang notabene adalah presidennya dunia Graniuto. Nah, mendengar hal ini ada kan si Laki kan nelpon Sachika kabar ngabari ini biar nanti Sachika bisa ngabari Hanto sama Soma gitu. Jadi ya ini juga menjawab ya gimana perihal si Laki yang bisa menghubungi Sachika dengan dan juga Sachika nanggapnya juga biasa aja, nggak ada apa-apa ya, berarti perihal Sachika yang
mengetahui wujud aslinya Lakia sebagai Grandona ya nggak ada masalah apa-apa ya, ini singkat aja, mungkin nggak ada masalah apa-apa, jadi ya udah ngalir aja itu kayaknya sih. Jadi udah singkatnya sih di sini si Sachika yang dapat informasi dari si Lakia, dia nelpon Soma dan juga akhirnya kan Soma yang Mama itu lagi tempatnya Mama Sauri, dia pamit buat ke tempat buat nyari si Boka sama Lisel, dan kemudian sekarang dia papa sama Hando ya juga sudah dikabari pakai hal ini kan. Dan pas mereka lagi di tempat kayak di apa ya, dekat kayak jembatan gitu kan, ada ya mereka ketemu kan di mana si Boka sama Lisel kayak ternyata pengen ngancurin sebuah jembatan yang dianggap sama si Boka itu jembatannya benar-benar bagus banget, tapi mau dihancurin sama dia. Ini kayak buset, kayak gimana ya, kalau apa-apa mau dihancurin ngeri sih. Ya gimana ya, Boka memang kekuatannya segede itu sih, kalau dia mau dia ngancurin gedung aja udah tinggal satu kali serang udah roboh gedungnya, apalagi jembatan gitu loh. Dan ya udah kan di sini si Soma sama Hanto akhirnya berhasil akhirnya mencegah mereka dan sebelum mereka benar-benar bertindak, dan dia akhirnya dia udah si Boka memperkenalkan diri sebagai presiden Granito, dan ya udah akhirnya di sini dilawan sama Soma sama Hanto, dan yang di sini berubah jadi Kameter Gabu King Form dan juga Kameter Valen Frappe Custom, dan gak langsung lawan si Boka sih, yang dilawan di sini para ajudannya dulu yang dilawan, dan ini gila sih. Memang di sini ya awal-awal memang pasti si Gabu King Form sama Valen Frappe Custom kewalahan di sini lawan ajudannya Boka, tapi ya memang mereka menang sih, cuma di sini saja koreografinya bener-bener gila sih. Ada beberapa hal yang udah aku notice ya, perihal koreografi yang menurutku benar-benar epic. Ini pas si Gabu King Form itu pakai tombaknya para whip soldier buat jadi pijakan, kan dia juga ngesamen whip soldier dia kan di sini. Jadi kayak tombaknya para whip soldier ini jadi kepijakan pas dia mau didorong jatuh sama ajudannya Boka. Terus juga ada pas momen dimana waktu si Valen Frappe Custom itu dia mau finishing pakai si Frappe Ichiro ke Valen Buster-nya. Pas si Valen Buster mau ditutup, tiba-tiba ditahan sama si ajudannya, terus udah ditinju Valen Buster ditinju, dan si Frappe Ichiro-nya lempar ke depannya si Lisel, dan sempat mau dihancur sama si Lisel kan gara-gara itu. Cuma sama si Boka gak dibolehin, karena sepertinya ya dia itu kayak pengen lihat direksi potensi kekuatan penuhnya para Gladiator Hunter itu seperti apa, makanya sama si Boka itu dibiarin aja, si Frappe Ichiro-nya gak dihancurin, dan ya udah ya si Frappe Ichiro-nya balik lagi ke si Hanto, balik ke si Valen, dipasang ke Valen Buster, udah dia langsung finishing ke si ajudannya dan langsung kalah loh. Satu kali finishing pakai Valen Buster yang dipasang sama si Frappe Ichiro, langsung kalah loh ajudannya si Boka. Dan yang satunya lagi kalahnya sama rider kicknya si Gabu King Form. Sebelumnya itu si pengawal sempat ditahan ya sama si ini sama dua whip soldier yang disama sama Soma menggunakan Prujeri Gojiso yang dia dapat sebelumnya. Ternyata di sini ability-nya unik ya. Jadi ya di sini si bentuk formnya si whip soldier-nya juga berubah ya, cuma sebagai gantinya tuh para whip soldier-nya punya ability bisa menghilangkan badannya mereka. Jadi ya mirip Flam jadi custom. Jadi mereka punya ability yang sama. Jadi di sini karena mungkin memang ya Gojira juga mirip kan di sini. Jadi ya udah di sini si ajudannya itu ke distract, dan dia dirajaki sama si Gabu King udah kalah. Jadi kayak di sini akhirnya dia juga di sini ya baru si Soma itu mau berubah jadi Gabu jadi pakai Gojipo-nya dia langsung di finishing sama si Boka, dan udah mereka akhirnya unhinged gara-gara kena damage yang cukup telak, dan akhirnya udah di sini karena mungkin sudah dapat banyak yang dia mau, ya udah akhirnya si Boka sama si Lisa pun balik kan, pergi dari situ kan. Ya udah jadi sama-sama Hanto akhirnya babak belur di sini. Dan pas mereka akhirnya di Tokawi mereka buat diobati kan, akhirnya dia juga sama ngomong sih kalau dia perihal kejadian soal Masor ini dia bakal diem dulu gitu untuk sekarang, dia bakal jaga rahasia ini dulu, jangan sampai Pak Masaru tahu, karena dia tuh pengen kayak dia tuh mungkin nunggu momennya tepat dulu lah buat ngomong ke Pak Masaru, biar Pak Masaru itu bisa nggak langsung
nggak bisa nggak sampai kena mental duluan gitu. Makanya ya pokoknya ya dirahasiain dulu sama sama Soma perihal kebenarannya ke Pak Masaru. Kayak dia kayak gitu sih terus Soma. Dan aku coba bahas dikit soal Jeep ya. Dia kayak Jeep ya sempat balik lagi kan, dan dia jadi ini dia kembali berubah jadi Peter Kabu body stick. Aku masih aja ngakak gitu pas Bang Reza ngomong body stick. Kocak aja sih dengernya. Ya maksudnya nih Kabu bagi-bagi stick. Dia kan si Jeep kan berubah lagi jadi Gabu jadi Peter Gabu bagi-bagi stick kan ya. Ternyata di sini memang benar. Dia cuma buat latihan aja, yang tapi latihannya diawasi langsung sama si Nielf. Jadi dia latihan lawan para agentnya Nielf, dan di sini benar-benar semua serangan-serangan finishingnya dia tuh dimunculin sama si Peter Gabu bagi-bagi stick. Jadi ya ternyata, dan juga si Nielf kan dapat data yang bagus karena dia bilang kalau data kekuatannya si Jeep yang jadi Peter Gabu bagi-bagi stick itu ternyata sudah lumayan tinggi, dan dia juga dengan hal ini juga si Jeep kan akhirnya juga udah agak lega ya, karena dia merasa kalau dia tuh jadi lebih kuat sekarang. Jadi ya anggapnya kayak hiburan kosong aja sih pas si Jeep ngomong kayak gini. Apa pas si Nias ngomong gitu ke si Jeep. Karena gini, kalau setelahnya kan waktu si Nias itu lihat membandingkan data pertarungannya si Jeep dalam World Peter Gabu itu, ternyata pas dibandingkan sama si wujudnya si Soma wujud Gabu Popingami, ternyata statistiknya masih kalah jauh loh, masih kalah jauh. Jadi perbandingannya masih lumayan signifikan. Jadi kayak si Soma itu si Aka Gabu itu masih lebih tinggi dibandingkan si Peter Gabu. Sampai si Jim itu sampai si Niaf tuh ngomong kalau sepertinya aku memang sepertinya aku memang harus berurusan dengan yang original dulu untuk bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Ini jangan-jangan ini bakal manfaatin Soma atau gimana ini aninya. Karena setelah si Nia ngomong itu langsung bersambung episodenya. Dan untuk episode berikutnya sih sepertinya kalau aku lihat ya, sebenarnya untuk episode berikutnya ini sepertinya bakal jadi episode yang akan menjembatani antara serialnya Gabu sama movie-nya nanti. Yang aku kemarin sempat bahas kan, movie-nya Gabu yang Effect of the Candy House, yang aku kemarin baru bahas soal ini sih. Kayak aku kemarin baru bahas soal ini Kamada Karies itu ya kan, dia bakal jadi anak sama di movie-nya kan. Nah di sini episode 44 ini sepertinya bakal jadi jembatan yang menghubungkan antara serialnya sama movie-nya nanti. Karena di sini bakal ada 3 karakter dari movie yang muncul, yaitu si apa namanya, sama si ada si Klep, ada juga si Taurin, dan juga ada si Karies. Dan ini sepertinya bakal ditunjukin untuk pertama kalinya ya Henshin sequence dari si Kamen Rider Karies, karena ada bagian di mana si Gabunya Karies itu sempat di highlight di situ. Terus juga ada pertarungan ada dua antara si Valen Frappe Custom sama Nielf. Terus apa lagi nih? Oh, sama ini, sama si Hajime namanya ya, si bocil kehidupan bocil kehidupan yang nolong Soma di episode pertama Gabu itu. Kayaknya bakal balik lagi sih nanti di sini. Enggak aja, mukanya mirip sih, antara mirip atau memang dia gitu. Jadi kayak mungkin dia bakal ketemu sama Soma lagi. Jadi ini agak sedikit callback ke episode pertama Gabu loh. Jadi ya penasaran aja ya, gitu aja sih bahasannya. Jadi ya kesimpulannya ini benar-benar episodenya benar-benar sukses memainkan emosi. Jadi kayak kita yang nonton tuh kayak benar-benar dibawa gerak-gerak juga gitu, karena ya pengen perihal rahasia sebenarnya pengen diungkapkan ke Pak Masaru, cuma karena lihat sikap lihat reaksinya Pak Masaru, jadi kayak kita mikir 2 kali gitu, kayak kita ikut kebawa ke ceritanya. Itu menurutku menarik sih di sini. Dan juga perihal yang dilakukan sama si Boka ya itu agak ya cuma kayak template antagonis aja, cuma ya memang menarik aja sih, karena ya selain dia itu memang punya ambisi besar untuk menguasai dunia manusia, tapi dia juga masih bisa memperlihatkan sisi kekagumannya dia terhadap manusia gitu. Jadi kayak mengagumi apa yang namanya bakal dia kuasai nanti aja. Menurutku cukup jadi treatmentnya menarik sih sebagai seorang antagonis nantinya. Dan ya aku bakal penasaran sih nanti bakal gimana nanti penceritanya, mengingatkan episode minggu depan bakal jadi jembatan penghubung antara serial sama movie yang nanti kan. Yang movie-nya itu bakal tayang tuh kalau nggak salah tanggal 25 Juli ya. Berarti kalau di Indonesia sekarang iya 25 Juli, berarti ini kan recordnya hari Jumat kan, berarti tayangnya Jumat depan sih. Bakal tayang Jumat depan. Makanya aku penasaran bakal kayak gimana ada eksekusinya. Jadi oke lah.